Istilah Stormtrooper atau Sturmtruppen mengacu pada pasukan elit penyerbu Angkatan Darat Jerman selama Perang Dunia Pertama dan awal pemerintahan Nazi pada tahun 1930-an. Perkembangan dan penggunaan Sturmtruppen dapat ditelusuri melalui dua periode berbeda itu. Stormtrooper Perang Dunia Pertama, 1914 hingga 1918. Selama Perang Dunia Pertama, konsep Sturmtruppen muncul sebagai respons terhadap kebuntuan Perang Parit. Ketika taktik infanteri tradisional gagal menembus posisi musuh yang kuat, para pemimpin militer Jerman berusaha menciptakan unit serangan khusus yang mampu menyusup ke garis musuh dan mengganggu pertahanan. Sturmtruppen dilatih untuk menjadi sangat mobil, menggunakan kelompok kecil untuk melancarkan serangan mendadak pada posisi musuh. Kapten Willy Rohr, seorang perwira Jerman, sering dianggap sebagai pendiri unit Sturmtruppen pertama. Pada awal tahun 1915, Rohr diberi tugas untuk mengembangkan taktik infanteri inovatif. Dia memilih dan melatih tim kecil prajurit dalam pertempuran jarak dekat, menekankan kecepatan, agresivitas, dan inisiatif. Unit Sturmtruppen ini terbukti sangat efektif dalam menembus garis musuh dan merebut posisi kunci. Konsep Sturmtruppen pertama kali muncul pada bulan Maret 1915, ketika Kementerian Perang mengarahkan Angkatan Darat ke-8 untuk membentuk Sturmabteilung Chalso, Detasemen Serangan Chalso, atau Sachalso. Sachalso terdiri dari markas besar, 2 kompi pionir, dan baterai meriam 37 mm, Sturmkanone. Unit ini akan menggunakan perisai berat dan zirah tubuh sebagai perlindungan dalam serangan. Namun, Sachalso tidak pernah digunakan dalam peran yang dimaksudkan. Sebaliknya, mereka dikirim ke garis depan di Prancis sebagai bala bantuan darurat selama serangan berat oleh sekutu. Pada bulan Juni, unit ini telah kehilangan separuh pasukannya. Mayor Chalso diganti dari jabatannya karena hal ini, meskipun dia memprotes bahwa bukan kesalahannya unit tersebut tidak digunakan sesuai rencana. Batalion Serangan Rohr Komandan baru Detasemen Serangan sejak 8 September 1915 adalah Kapten Willy Rohr, sebelumnya Komandan Batalion Garda. Detasemen Serangan diperkuat dengan 1 peleton senapan mesin dan 1 peleton pembakar api. Meriam pendukung infanteri lama terbukti terlalu sulit dipindahkan di medan perang, sehingga model baru dikembangkan berdasarkan meriam benteng Rusia yang ditangkap dan diberikan kepada Detasemen Serangan. Kapten Rohr kemudian dipromosikan menjadi mayor, pada awalnya bereksperimen dengan zirah tubuh dan perisai Detasemen Serangan, tetapi menyadari bahwa kecepatan adalah perlindungan yang lebih baik daripada zirah. Satu-satunya perlengkapan zirah yang dipertahankan adalah Stahlhelm, model helm baja baru. Helm ini kemudian menjadi standar di semua unit Jerman pada akhir perang, dan digunakan sepanjang Perang Dunia Kedua. Taktik baru yang dikembangkan oleh Kapten Rohr, berdasarkan pengalamannya sendiri di garis depan, berdasarkan penggunaan pasukan serangan berukuran regu, Sturmtruppen, atau Stoßtruppen, didukung oleh sejumlah senjata berat dan artileri lapangan yang akan dikoordinasikan sesuai mungkin dan menggulung parit musuh menggunakan pasukan yang dilengkapi dengan granat tangan. Taktik ini diuji coba untuk pertama kalinya pada bulan Oktober 1915 dalam serangan sukses terhadap posisi Prancis di Pegunungan Vosges. Pada bulan Desember 1915, Detasemen Serangan mulai melatih prajurit dari unit Jerman lainnya dalam taktik serangan baru ini. Pada saat ini, peralatan Detasemen Serangan juga diubah agar lebih sesuai dengan kebutuhan baru mereka. Sepatu yang lebih ringan diberikan, dan seragam diperkuat dengan tambalan kulit di lutut dan siku untuk melindungi saat merangkak. Kantong khusus yang dirancang untuk membawa granat menggantikan sabuk dan kantung amunisi lama, dan senapan standar Gewehr 98 diganti dengan karabiner 98A yang lebih ringan yang sebelumnya digunakan oleh prajurit kavaleri. Pistol senapan artileri yang disimpan di bermagasin 9 mm Lange Pistole 08 juga digunakan bersama dengan magasin drum berkapasitas 32 butir yang diperpanjang untuk meningkatkan daya tembak jarak dekat unit tersebut. Bayonet Seitengewe 98 yang panjang dan tidak praktis digantikan dengan model yang lebih pendek, dan ditambah dengan pisau parit, gada, dan senjata tajam lainnya. Sambil terus melatih unit lain, Detasemen Serangan juga berpartisipasi dalam banyak serangan parit kecil dengan tujuan terbatas. Serangan besar pertama yang dipimpin oleh Detasemen Serangan yang baru adalah serangan Jerman pertama di Verdun pada bulan Februari 1916. Sturmtruppen berada di barisan depan, memimpin beberapa unit masuk ke parit Prancis, menyerang sesaat setelah gencatan senjata artileri. Hal ini umumnya berjalan sangat baik, meskipun lebih efektif di garis depan pertama daripada garis belakang musuh yang kurang dikenal. Pada tanggal 1 April 1916, Detasemen Serangan berganti nama menjadi Batalion Serangan Rohr. Pada saat yang sama, mereka diperluas dari 2 menjadi 4 kompi pionir. Pada waktu yang sama, beberapa batalion Jager mulai melatih ulang sebagai batalion serangan baru. Stormtroopers di tahun 1918. Serangan kejut yang merupakan elit Kaiser yang dikenal sebagai Sturmtruppen, secara khusus dilatih dan bersenjatakan lengkap. Operasi Michael,
Serangan besar milik Kaiser pada 1918 di front barat adalah setara abad ke-20 dari Shock and Awe atau secara teknis dikenal sebagai dominasi cepat. Tak lama setelah pukul 4 pagi tanggal 21 Maret, lebih dari 6.500 meriam berat Jerman dan 3.500 mortar melepaskan salah satu bombardemen artileri paling menghancurkan dalam sejarah perang. Semuanya terfokus pada area kecil seluas 150 mil persegi dari garis sekutu sepanjang Sungai Somme. Dalam waktu kurang dari 5 jam, hampir 3,5 juta peluru hancurkan pos komando dan baterai meriam Inggris, sementara serangan gas klorin dan gas mustard mematikan saling bergantian turun di parit-parit. Saat gencatan senjata berakhir dengan tiba-tiba, prajurit-prajurit Inggris yang terkena dampak merangsek ke parapet dan menyaksikan dengan kekecewaan pasukan infanteri musuh tiba-tiba menyerbu keluar dari asap. Para penyerang bukanlah tentara Jerman biasa, mereka adalah Sturmtruppen elit dari Kaiser, dengan senjata berat dan dilatih secara khusus untuk pertempuran jarak dekat. Dalam hitungan menit, para penyerbu berhasil mengatasi pertahanan sekutu di titik-titik kunci dan sudah berlari melewati celah-celah untuk menimbulkan kekacauan di belakang garis. Serangan mereka telah membersihkan jalan bagi setengah juta tentara Jerman reguler yang segera akan mengalir melalui celah-celah sepanjang front 40 km seperti air melalui ganti hujan. Pada akhir pagi, pasukan Inggris dan Prancis mundur dalam kekacauan. Setelah hampir 4 tahun perang, kemenangan bagi Kaiser tiba-tiba terasa begitu dekat. Meskipun serangan musim semi akhirnya gagal, serbuan Stormtroopers membuat sekutu terhuyung-huyung. Yang lebih penting lagi, gaya pertempuran baru ini secara efektif mengubah taktik infanteri. Bahkan sampai saat ini, tentara-tentara masih menggunakan teknik mereka di medan perang. Munculnya Stormtroopers Jerman mungkin merupakan salah satu cerita paling menarik dari Perang Dunia Pertama. Angkatan militer lain meniru Sturmtruppen. Jerman bukanlah satu-satunya angkatan militer yang menerapkan taktik Sturmtruppen dalam Perang Dunia Pertama. Seorang komandan Prancis bernama André Lafargue menulis sebuah esai yang banyak dibaca tentang tim serangan pada awal tahun 1915. Tahun berikutnya, Rusia menggunakan artileri yang terkonsentrasi dan serangan infanteri yang tepat untuk menembus garis Austria dalam serangan Brusilov di Galicia. Serangan tersebut hampir menghancurkan pasukan pusat di wilayah timur. Angkatan Darat Inggris terkenal menggunakan pasukan serangan Kanada dan Australia di sepanjang front barat dengan sukses besar. RDT Italia melakukan fungsi serupa, dan Austria-Hongaria membentuk detasemen Sturmtruppen mereka sendiri yang dikenal sebagai Jagdkommandos. Legenda Sturmtruppen hidup setelah tahun 1918. Setelah gencatan senjata, ketertarikan terhadap Sturmtruppen tetap hidup. Kesuksesan mereka di medan perang menjadi bagian dari narasi populer pasca perang di Jerman yang menyatakan bahwa kekaisaran bisa saja memenangkan perang jika tidak ada pihak yang mendukung kekalahan di dalam negeri. Gaya mistik Sturmtruppen kemudian mengilhami organisasi paramiliter Freikorps di Jerman Weimar dan lebih terkenal lagi Bauernsieg fanatik dari Sturmabteilung Adolf Hitler atau SA. Bahkan, istilah Sturmtruppen itu sendiri akan selamanya terkait dengan partai Nazi, akhirnya mengaburkan prestasi luar biasa dari Sturmtruppen Perang Dunia Pertama.